Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jama'ana wa iyyakum ببركة حبيبنا وشفيعنا وأستاذنا وقدوتنا حبيبنا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat, diberikan keberkahan, masuk di dalam naungan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut memeriahkan arak-arakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat surur dan falah, dengan berkat kesenangan mereka menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat semangat mereka untuk memeriahkan acara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang memasak masakan, yang menyiapkan makanan, minuman, semuanya, MC semuanya yang berniat memeriahkan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat yang paling baik yang Allah berikan kepada kita adalah an yaj'alana min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling agung yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbun Nabi juz'un minad din. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari agama. Jadi barang siapa yang mengaku dia beragama Islam tapi tidak melibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di keislamannya, la yuqbal. Keislamannya itu tidak diterima. Bahkan di syahadat pun disebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertanya kepada diri kita. Sekarang kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Sampai hari ini berapa kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ada yang tidak berselawat. Bahkan ada yang berselawat tapi bolong-bolong selawatnya. Jarang selawatnya. Bisa dikatakan killah, sampai nyaris tidak ada orang yang berselawat. Makanya kita mengadakan acara yang seperti ini untuk mengingat siapa yang lahir di bulan ini. Karena banyak orang perayaan seperti ini dinamakan dengan al-munasabah. Nah, jadi munasabah di sini adalah artinya perayaan. Kalau seseorang mengadakan perayaan, berarti di sana mereka akan ingat siapa orang yang akan dirayakan. Minimal sekali setahun kita merayakan kelahiran Nabi, di sana kita mendalami akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayambaghi, seharusnya kita memperbanyak selawat setiap hari sebenarnya. Itu setiap hari. Makanya al-ulama banyak menganjurkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin diberikan keberkahan di dunia dan akhirat, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi penuntut ilmu yang ingin diberikan futuh, yang ingin diberikan kemudahan dalam menghafal, yang ingin dimudahkan kemudahan dalam ujian, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqbal fi ayyi halah, diterima dalam keadaan apapun. Ada beberapa ibadah yang diterima dan enggak diterima dengan sebab tertentu. Salat kalau kita tidak mempunyai suci atau salat dalam keadaan bernajis, tidak diterima salatnya. Tapi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tidak ikhlas, dalam keadaan redo, dalam keadaan tidak redo, selawat kita diterima oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kam minna nusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berapa kali sudah kita bersalawat kepada Rasulullah? Banyak orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Al-mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ma takfi bil lisan, enggak cukup diucapkan dengan lisan saja. Aku mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah panutanku, enggak cukup. Banyak yang mengaku cinta kepada Nabi enggak salat. Banyak yang mengaku cinta kepada Nabi, gibah dia. Banyak yang mengaku cinta kepada Nabi, enggak pernah zikir. Banyak yang mengaku cinta kepada Nabi, enggak pernah sholat jamaah. Banyak yang mengaku cinta kepada Nabi, enggak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini sesuatu fuqidash syurut, hilang syarat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengatakan kita mencintai Nabi, lakukan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di kalam ilahi sudah dijelaskan ya, sebagai pelajaran bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah katanya. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri toladan. Qudwatun hasanah. Ai uswatun hasanah, suri toladan yang paling baik. Barang siapa yang ingin mencari siapa pemimpin yang paling adil, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau lihat siapa orang tua yang paling bijak kepada anaknya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau lihat siapa manusia yang paling sabar, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asl ramaz min rumuzuddin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan asal atau lambang simbol dari syariat Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak heran banyak sahabat yang mencintai beliau karena akhlaknya. Kita memuliakan kelahirannya saja kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min unas, ada berapa manusia orang kafir? Ada berapa orang kafir yang dimuliakan oleh Allah? Maksudnya tidak diagungkan azabnya. Kalau orang kafir kan sudah jelas dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diazab dulu. Tapi ada beberapa orang kafir yang diringankan azabnya. Kenapa? Karena mereka dulu di dunia pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Rahmatan lil muslimin, rahmat bagi kita semua. La. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin semuanya. Al-jamadat, tumbuh-tumbuhan, batu, air, hewan, manusia masuk di dalam naungan syafaat atau rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sangat kita sering dengar merupakan kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mempunyai rasa cinta dan rasa sabar. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat menuju ke masjid untuk mendirikan sholat jamaah. Hari pertama beliau diludahi sama orang Arab. Tadi orang Arab itu ada di atas di rumahnya, meludahi Rasulullah SAW di bawah. Hari kedua pergi berjamaah lagi, diludahi Nabi Muhammad SAW. Hari ketiga terus Rasulullah SAW tetap diludahi setiap pergi ke masjid. Dan Rasulullah SAW tidak mau melakukan apapun, sedikit pun masalah tidak, bersabar. Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW sampai ke masjid dan bertanya, perasaan ada yang kurang, kata Nabi Muhammad SAW. Setelah diingat-ingat, oh ternyata tiap hari ketika aku ke masjid ada yang meludahi. Kok tiba-tiba hari ini nggak ada yang meludahi? Bertanya setelah ditelaah, ternyata orang yang meludahi itu jatuh sakit. Sakit dia. Dan orang yang pertama menjenguk Rasulullah, orang yang pertama menjenguk orang yang sakit ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sering diludahi itulah orang pertama yang menjenguknya. Lihat bagaimana akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dakwahnya menggunakan akhlak. Dakwahnya, makanya setiap ada orang yang mau bertanya bagaimana keindahan akhlak Nabi Muhammad, nggak ada yang mampu menceritakan. Ketika ada orang Arab Badui, orang Arab Badui itu orang Arab yang baru kenal agama, ya, datang ke Sayyidina Umar, ya Umar, ceritakan aku bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mampu, menangis Sayyidina Umar. Ini ketika wafatnya, setelah wafat Rasulullah, datang orang baru masuk Islam ingin bertanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Sayyidina Umar.
Aku nggak mampu menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba engkau lari ke Sayyidina Bilal. Datang ke Sayyidina Bilal, ya Bilal, ceritakan aku akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis juga Sayyidina Bilal, nggak mampu. Aku nggak mampu menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata pada dirinya, loh, padahal Sayyidina Umar bin Khattab, Bilal ini adalah dua orang senior yang paling dekat dengan Rasulullah. Masa nggak mampu menceritakan sepercik dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya udah, kalau gitu ente datang ke Ali bin Abi Thalib. Datang ke Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, aku berharap engkau menceritakan bagaimana akhlak dari Nabi kita. Aku ingin mencari tahu bagaimana keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fabaka Ali bin Abi Thalib, menangis juga Ali bin Abi Thalib. Dan mengatakan, wahai orang Arab, coba engkau, sebelum aku menjawab, coba engkau ceritakan kepadaku bagaimana indahnya dunia ini. Apa kata orang Arab yang bertanya? Aku tidak akan mampu menceritakan dunia ini. Apa kata Sayyidina Ali? Dunia saja yang kecil, dunia saja yang hina, enggak mampu engkau ceritakan keindahannya. Bagaimana aku mampu menceritakan keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih luas? Mendengar penjelasan seperti itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar itu hanya percikan sedikit saja yang kita dengar. Kalau kita mau membahasakan akhlak Nabi, malah nihaya, nggak ada batasnya. Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyantun anak kecil, penyabar, nggak pernah marah. Suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, mendapati istrinya sedang duduk, tidak ada makanan di dapur. Makanan yang mentah, yang matang semuanya nggak ada. Bertanya, ya Khumairah, manggil istrinya. Khumairah itu panggilan sayangnya kepada Sayyidah Aisyah. Ya Khumairah, mana kok tidak ada makanan hari ini? Khumairah mengatakan, aku minta maaf ya Rasulullah, aku belum sempat untuk memasak, belum sempat untuk ke pasar. Mendengar perkataan sang istri, apakah Rasulullah marah? Ini syiddatul jaw', sangat kelaparan Rasulullah pada pagi hari itu. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya, apa kata Rasulullah? Khalas, aliyam sa'usur. Ya udah, kalau gitu hari ini saya berpuasa saja. Begitu sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyantun kepada anak kecil. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, datang anak kecil menangis. Ya, ini datang anak kecil menangis. Ini pada waktu perayaan Idul Fitri, anak kecil menangis. Duduk Rasulullah SAW di hadapan anak kecil itu. Wahai anak kecil, engkau kenapa? Malaka ya fulan, engkau kenapa? Anak kecil itu mengatakan, aku melihat anak-anak kecil yang lain bersama keluarganya, sementara aku tidak ada keluargaku, ayahku wafat. Bertanya Rasulullah SAW, anak kecil ini belum tahu siapa yang di hadapannya, belum tahu teman ngomongnya siapa. Bertanya Rasulullah, kemana anakmu? Kemana ayahmu? Anak kecil ini mengatakan, ayahku gugur dulu waktu perang bersama Nabi Muhammad SAW. Padahal dia nggak tahu yang dilawan bicara Nabi Muhammad. Tunduk Rasulullah dan mengangkat kepalanya dan mengatakan, ya sudah, apakah engkau mau menjadi saudaranya Fatimah Az-Zahra? Heran dia. Apakah engkau mau menjadi anaknya Aminah atau Aisyah, menjadi cucunya Aminah? Apakah engkau mau menjadi cucunya Abdullah? Apakah engkau mau menjadi anaknya Aisyah? Apakah engkau mau menjadi anaknya Khadijah? Bingung anak ini. Berarti siapa yang teman saya bicara ini? Temanmu bicara adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu mengerjakan jihad. Ada berapa orang yang cinta kepada Rasul dan membuktikan rasa cintanya dengan berjihad di jalan Allah. Kita nggak perlu berjihad sekarang. Hanya perlu perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat adalah satu-satunya ibadah yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Mana maksudnya tidak diperhitungkan? Ibadah yang langsung diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah-ibadah yang lain disaring sama Allah. Tapi kalau selawat kepada Nabi Muhammad langsung masuk pahalanya 100%. Makanya perbanyak selawat di bulan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dengan kita memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa yang sampaikan. Kurang dan lebihnya yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.